sahabat, apa kabar? Semoga kita semua selalu baik-baik saja. Jika sahabat sekalian dalam keadaan baik-baik saja, apakah lingkungan kita juga baik-baik saja seperti kita sekarang? Atau lingkungan sekitar kita malah buruk seperti beberapa tampilan yang akan kami tampilkan di sini? Dari beberapa video yang sudah kami tampilkan, apakah di lingkungan sahabat sekalian ada yang sama seperti itu? Jika ada yang sama, berarti kesadaran masyarakat di lingkungan kita masih kurang. Karena apa? Karena dengan adanya video yang kami tampilkan barusan merupakan suatu masalah yang cukup serius di lingkungan kita. Karena dengan pembuangan sampah ini ke saluran air dapat menyumbat aliran air yang akan mengakibatkan suatu bencana banjir. Tanpa kita sadari, mungkin sekarang kita masih nyaman karena belum musim hujan. Ketika sudah musim hujan, maka akan sering terjadi banjir karena kesadaran kita yang kurang terhadap lingkungan. Dari beberapa video sebelumnya, kami akan kembali tampilkan beberapa video kembali yang mana akan membuat kita sedikit sadar terhadap lingkungan kita. Setelah tampilan video barusan yang kami tampilkan, ini juga merupakan suatu contoh kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya membuang sampah terhadap selokan, yang mana selokan harusnya dialiri air, akhirnya tersumbat, dan air yang biasanya mengalir ke selokan akhirnya mencari jalur lain yang akan dilewati. Lalu setelah ini, bagaimana cara kita mengatasi? Nah, untuk cara mengatasi ini, setidaknya kita meminimalisir pembuangan sampah. Dengan cara apa? Yang pertama, untuk beberapa sampah seperti daun-daunan atau
atau beberapa sampah yang sekiranya mudah terurai, bisa kita buatkan suatu lubang pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah, dan kita pisahkan beberapa sampah-sampah seperti sampah plastik, sampah kaca, dan beberapa sampah lainnya yang sekiranya bisa didaur ulang. Untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang bisa kita buatkan tempat, lalu bisa kita kirim ke dinas kebersihan, dan dari dinas kebersihan bisa dikirim ke pabrik-pabrik yang sekiranya bisa mendaur ulang sampah-sampah tersebut, yang akhirnya sampah-sampah ini bisa didaur ulang dan bisa digunakan kembali. Jadi hal paling sederhana yang bisa kita lakukan ialah seperti itu. Namun, jika saja kita terpaksa harus membakar sampah yang ada di sekitar kita, bisa saja kita membakarnya. Namun dengan syarat apa? Kita harus membuat lubang tempat pembuangan sampah khusus untuk sampah yang sekiranya tidak terlalu membahayakan ketika dibakar. Contohnya seperti apa? Dedaunan atau ranting-ranting pohon dan sebagainya. Namun untuk sampah-sampah seperti plastik, botol kaca, dan sebagainya, usahakan agar dipisah, karena itu bisa membahayakan bagi lingkungan sekitar. Membahayakan bagi lingkungan sekitar dengan apa? Dengan polusi atau dengan asap yang ditimbulkannya. Bukan dengan cara membakar di pinggir selokan. Karena apa? Karena dengan cara membakar sampah di pinggir selokan atau sembarangan itu dapat merusak ekosistem ikan yang ada di sekitar selokan. Bagaimana bisa? Bagaimana tidak? Karena ketika kita membakar sampah di pinggir selokan, bisa saja sampah yang kita bakar jatuh ke selokan, jatuh ke dalam air. Nah, setelah jatuh ke dalam air, maka sampah yang kita bakar itu akan membahayakan bagi ikan yang ada di selokan itu. Jadi mungkin hanya seperti itu dari kami untuk sahabat-sahabat sekalian. Semoga kita semua bisa meminimalisir setidaknya, atau bahkan bisa kita mengatasi masalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Kurang lebihnya seperti itu. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika sahabat-sahabat ada solusi lain yang bisa dibuat sebagai acuan, bisa sahabat-sahabat berkomentar di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.